Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maurid di acara analisa harian kita hari ini pada hari Selasa ya. Selasa apa Rabu? Saya bingung juga. Selasa kayaknya. Hari Selasa tanggal 7 Februari tahun 2023. Rekan trader, hari yang sangat luar biasa. Market yang sedang menanti statement yang akan dikeluarkan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika, Jerome Powell. Bagaimanakah pergerakan market ke depan? Kalau kita lihat kemarin, market benar-benar wait and see, ya. Menunggu. Hasil tungguan pertama adalah pidato dari Gubernur Sentral Bank Eropa, Christine Lagarde. Setelah itu, hari ini, dini hari nanti, pukul 1 dini hari, Jerome Powell akan mengeluarkan statement. Nah, statement inilah yang akan menjadi landasan pergerakan selama 1 minggu ke depan. Ya. Ini benar-benar harus diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Karena dari pidato ini kita akan melihat bagaimanakah arah pergerakan pasar ke depan. Oleh karena itu, tema yang saya angkat pada hari ini ya, masih ada hubungannya dengan statement yang akan dikeluarkan oleh Jerome Powell. Kalau kemarin temanya statement juga tapi secara garis besar ya. Kalau kali ini saya lebih mengangkatnya itu lebih ke gold, emas. Ya, kita akan lihat bagaimana hari ini emas akan diuji oleh pernyataan Jerome Powell. Bagaimanakah pergerakan emas pada hari ini? Karena ada yang mengatakan bahwa sekarang ini emas ini lagi buat barikade dia di 1875 ya. Pindah dulu ke platform rekan trader. Nah, emas ini lagi membuat sebuah barikade yang sangat luar biasa ya. Tendensinya hari ini adalah bullish ya. Kalau kita lihat tendensi emas hari ini ya sudah sangat jelas, dia tendensinya hari ini adalah bullish ya. Kemarin pun juga bullish tapi masuk pasar Amerika hancur-hancuran dia turun. Sebenarnya dia udah menjadi bearish, cuman gara-gara pidato dari Gubernur Sentral Bank Eropa membuat kenaikan lagi. Nah, tapi hari ini dia awal memasuki pasar Eropa sangat mengalami penguatan, tapi pertanyaannya bagaimana nanti masuk di pasar Amerika dan menjelang pidato. Nah, ini dia. Kita lihat di sini rekan trader ya. Emas ini sudah membuat sebuah barikade yang sangat luar biasa ya di seputaran 1875 ya, 1875. Nah, dia udah pasang barikade di sini. Saya pun juga udah pasang barikade di sini ya. Nah, dia udah pasang barikade di sini 1874, 1875. Nah, ini benar ya, saya pasangnya benar juga nih saya nih ya. Hal ini disebabkan karena indeks dolar perlahan namun pasti juga mengalami penguatan ya. Walaupun di awal-awal masuk pasar Asia, kita bisa lihat di sini bahwa indeks dolar ini dia agak mengalami pelemahan, tapi perlahan namun pasti rekan trader bisa lihat bahwa penguatan sudah mulai pelan-pelan terjadi. Oleh karena itu, kalau kita lihat emas di sini dia memasang barikade di 1875 dan bagaimanakah pergerakan ke depan? Nah, ini dia. Sekarang emas ini akan masuk di sesi Eropa ya. Secara teknikal kita lihat bahwa dia ini akan masih bisa bergerak antara 1869 sampai 1880 ya. Tapi kalau saya kecenderungan saya bilang bahwa dia akan mencoba naik sampai ke 1877 rekan trader. Kalau menurut analisa saya, dia akan coba naik ke 1877 dengan pergerakan tertinggi emas pada hari ini. Saya bisa bilang bahwa dia akan mencoba sampai ke 1881. Ya, saya bisa bilang seperti kayak gitu ya. Dan kalau kita lihat rekan trader, hal ini yang menjadi akibat dan ini merupakan ya, orang bilang ini merupakan kunci dari pergerakan nanti. Nah, tapi rekan trader, sekali lagi saya bilang bahwa ingat nanti pada pukul
satu waktu Indonesia bagian Barat akan ada pidato dari Gubernur Central Bank Amerika. Dan banyak yang memperkirakan bahwa emas ini tidak tertutup kemungkinan dia bisa turun sampai ke 1850. Rendah juga rekan trader. 1850 kan di bawah sini. Sangat rendah itu. Ini saya coba lihat dulu. Rendah banget itu kalau 1850. Kalau 1850 kan artinya kan di sekitaran sini lah. Ini deh. Nah, di sekitaran sini. Nah, apakah emas dia bisa benar-benar terjatuh sampai 1850? Ini pertanyaan besar, ya. Kita tahu bahwa dolar Amerika melemah ya bersama dengan hasil dari imbas obligasi Treasury Amerika ya. Tapi secara garis besar sentimen dolar Amerika ini masih saja membaik, masih membaik. Kalau kita lihat di sini sentimen dolar Amerika ini pada prinsipnya membaik rekan trader ya. Kemarin pun juga dia naik sangat tinggi sampai di 103 lebih, 103.500-an, walaupun dia ditutup di 103.400-an. Hari ini pun juga secara garis besar saya bisa bilang bahwa dolar Amerika masih punya kemampuan untuk bisa naik lagi, dan ini sangat tergantung dari fundamental yang akan terjadi pada hari ini. Dan semua sekarang pasar lagi memandang apa yang akan disebutkan atau pernyataan yang akan dikeluarkan oleh Gubernur Central Bank Amerika, Jerome Powell. Oleh karena itu tetap hati-hati rekan trader. Tetap hati-hati, dan kalau kita lihat juga pergerakan emas ini pun juga tidak tertutup kemungkinan, sangat juga dipengaruhi oleh pertama perang ekonomi antara Amerika dengan Cina, dan yang berikutnya adalah kejadian kemarin di mana gempa bumi terjadi di Turki. Nah, inilah yang menjadi faktor utama bagaimana pergerakan emas pada saat ini ya. Nah, walaupun emas sekarang ini dia menguat, tidak tertutup kemungkinan nanti di saat pidato yang akan dikeluarkan oleh Jerome Powell bisa membuat emas ini bisa jatuh lagi dan bisa jatuh lagi. Kalau di analisa saya bisa bilang bahwa apabila nanti emas ini dia akan naik sampai ke 1800-an, artinya di saat pidato nanti saya bisa bilang bahwa emas ini punya kemungkinan yang sangat besar mengalami pelemahan. Dan pelemahan yang terjadi kalau saya menganalisa, dia bisa melemah itu minimal sampai di 1862 rekan trader. Itu menurut analisa saya ya. Kita akan lihat bagaimana pergerakannya saat ini. Kalau menurut saya dia agak sedikit turun dulu, nanti setelah itu dia akan naik lagi. Dan tujuan utama dia kalau saya bilang sih di 1876 sih. Nah, nanti sampai menuju pasar Amerika, dan kita akan lihat apabila nanti dia udah sampai di level 70 di sini masuk pasar Amerika, udah otomatis dia akan turun. Dan penurunan dia itu akan diperkuat lagi di saat pidato yang akan dilakukan oleh Gubernur Central Bank Amerika. Tapi kita akan lihat ke depan. Oleh karena itu tetap rekan trader pantau terus berita yang terjadi ya. Pantau terus berita yang terjadi dan tetap menganalisa terus ya, karena segala sesuatu sangat cepat mengalami pergerakan. Ya, itu yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader, sekarang kita sudah selesai tema yang saya bawakan. Sekarang kita coba masuk di analisa teknikal ya. Untuk analisa teknikal kali ini seperti biasa rekan trader, kita akan mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan indeks dolar Amerika hari ini rekan trader? Untuk indeks dolar Amerika rekan trader bisa lihat di sini bahwa indeks dolar Amerika hari ini tendensinya masih malu-malu ya. Dia masih bearish ya. Walaupun kemungkinan berubah arah tuh masih tetap ada. Kita akan lihat ke depan. Ya, tapi secara garis besar kalau kita lihat di sini bearish masih sangat berpengaruh pada kesempatan kali ini. Walaupun kalau kita lihat ya, kalau saya lihat ini sadai sebenarnya nih ya, kalau di time frame lebih pendek ya, dia masih terus melihat wait and see. Prinsipnya pasar hari ini sih wait and see sih sebenarnya rekan trader, menunggu apa yang akan terjadi. Oke, kita lihat. Anggaplah dia akan bearish. Kalau dia akan bearish, saya bisa bilang bahwa kemungkinan dia akan turun
paling maksimal itu di seputaran sini ya. Oke. 103.175 itu paling maksimal. Kalaupun dia mau turun lebih tinggi lagi ya dia akan coba sampai di level yang paling terendah di 103.088 sebenarnya. Tapi harus diperhatikan apabila dia terjadi pembalikan arah dan dia mengalami kenaikan, ya dia pasti akan naik minimal sampai di 103.609. Jadi intinya dia bergerak di antara 103. Oleh karena itu saya tarik dulu, mapping dulu, sabarkan trader. Oke. Mappingnya di sekitaran sini. Oke, sampai di sekitaran sini. Oke ya. 103.175 sampai 103.609 itu adalah mapping yang saya lakukan dan tidak tertutup kemungkinan pun juga dia bisa turun sebenarnya di sampai daerah sini ya. Oke. Oke kan trader, tadi adalah indeks dolar Amerika. Sekarang bagaimana kita lanjut ke Euro USD, Euro Uncle Sam Dollar. Bagaimanakah pergerakan dari Euro Uncle Sam Dollar kan trader semuanya? Untuk Euro Uncle Sam Dollar kan trader bisa lihat dengan jelas sini bahwa Euro USD pola pergerakannya tendensi hari ini masih wait and see, tapi kemungkinan besar dia masih dalam tahap bullish. Dan kita akan lihat bagaimanakah pergerakan dia saat ini. Ya apabila dia bullish, kalau saya lihat sih masih wait and see sih, dia masih sideways malahan kalau saya lihat. Kalau dia bullish, saya bisa memberikan sedikit masukan bahwa dia akan mencoba naik sampai di level 1.07575. Ya, 1.07575. Dan apabila nanti suatu saat kalau dia mengalami pelemahan, dia akan mencoba lemah itu sampai di sekitaran 1.07202. Ini sangat rapat sebenarnya ya. Sebenarnya kalau saya bilang pasar hari ini benar-benar sangat rapat dia. Ya pergerakannya itu sangat ruangnya sangat kecil. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa ya pergerakannya antara 1.07136 sampai 1.07575. Oke, selanjutnya kita masuk ke pound sterling Uncle Sam Dollar kan trader semuanya. Bagaimanakah pergerakan dari pound sterling Uncle Sam Dollar? Untuk pound sterling Uncle Sam Dollar sudah sangat jelas hari ini pola pergerakannya masih melihat-lihat apa yang terjadi ya. Walaupun tendensi bullish masih sangat ada di sini ya. Dan kita akan lihat, anggaplah ini adalah bullish ya, kita mulai anggap-anggapan aja ini. Anggaplah ini adalah bullish, saya bisa memberikan sebuah masukan bahwa dia akan coba itu naik sampai level yang paling tinggi di seputaran 1.20854. Nah, dia akan coba naik sampai daerah situ, ya. Tapi tetap juga harus diperhatikan bahwa tidak tertutup kemungkinan dia ini akan turun, ya. Tidak tertutup kemungkinan dia ini akan turun sampai di level yang paling terendah di seputaran sini, ya. Sabar sedikit. Nah, 1.20136 atau apabila dia turun lebih rendah lagi, dia menuju ke level yang paling terendah di seputaran sini, 1.20065. Oleh karena itu saya mengambil sebuah estimasi bahwa pola pergerakannya itu kita main aman aja ya. Dari level yang paling terendah di sini 1.20138 sampai level tertinggi 1.20854. Tapi harap diperhatikan juga bahwa tidak tertutup kemungkinan dia juga bisa turun sampai level yang paling terendah di seputaran 1.20065. Selanjutnya bagaimanakah gold? Untuk gold rekan trader, gold pola pergerakan gold hari ini ya, kalau saya lihat pola pergerakan gold masih tetap kuat mengangkasa, bullish kekuatannya. Tapi kita tidak akan tahu setelah news yang akan dikeluarkan. Kalau saya melihat tendensinya sekarang ini, saya bisa lihat bahwa peluang bullish itu masih ada. Dan saya bisa bilang bahwa kekuatan bullish itu paling tertinggi ini bisa sampai di level 1882. Ya, 1882 adalah kekuatan yang bisa dicapai di saat dia bullish. Akan tetapi, hati-hati rekan trader. Apabila terjadi penurunan, saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia akan turun sampai 1863.
Walaupun banyak ahli-ahli trader-trader analisator ya, yang luar biasa, mereka memperkirakan apakah bisa sampai 1850. Nah, ini dia. Kita akan tunggu analisanya. Tapi kalau saya sih, saya win solution aja sih. Menurut saya dia akan coba sampai ke 1863, itu nilai yang paling terendah, dan nilai yang paling tertinggi adalah di 1882. Nanti kunci pergerakan dari gold ini adalah di saat ya Om Jerome Powell akan memberikan statement. Jadi tetap hati-hati atau hard. Nah, hard kan hati, jadi hati-hati. Tetap hati-hati bahwa gold alias emas ini dia akan bergerak di seputaran tadi. 1882.13 sampai terendah 1863. Sekarang dia masih remang-remang basah. Dia masih melihat arah pergerakannya, tapi dia masih punya kemampuan untuk sedikit mengalami kenaikan. Ya. Nah, kenaikannya itu sampai di 1882. Tapi saya kembali lagi saya bilang bahwa kunci ini, gold ini akan diuji oleh statement yang dilakukan oleh Om Jerome Powell. Kalau Om Jerome Powell bilangnya dolar meningkat, artinya tidak tertutup kemungkinan dia bisa turun sampai 1663 atau lebih dahsyat lagi ke 1850. Oleh karena itu, kita untuk mengharapkan gold menjadi 2000, saya bisa bilang bahwa kayaknya Belanda masih jauh. Jadi kita harus menunggu dengan saksama, ya. Menunggu ya. Oke rekan trader, kita lanjut ke USD Yen Jepang. Bagaimanakah USD Yen Japonia? Nah, untuk USD Yen Japonia, ini kita bisa lihat bahwa arah pergerakan dari USD Yen Jepang ini hari ini dia benar-benar bearish. Dia nih luar biasa nih bearishnya nih. Seberapa besarkah bearish yang akan terjadi? Kita bisa lihat di sini bahwa iyalah dia kalau ini dia masih turun ini. Kalau dia turun sih mungkin sekitaran sini 131. Nah, kalau saya bilang bahwa dia akan coba turun sampai ke 131, tapi hati-hati alias hard. Dia itu akan naik bisa sampai ke 132. Jadi saya bisa bilang bahwa arah pergerakan yang win-win solution adalah di antara 131.651 sampai 132.607. Oleh karena itu tetap hati-hati alias hard. Semua pair market sekarang lagi tertuju pada pengumuman yang akan dilakukan oleh Jerome Powell. Dan kita lihat di sini, kita coba lihat dulu apa. Saya nggak sempat buka lagi ya. Sabar. Oke rekan trader. Ya udah, memang tidak sempat, tapi nggak apa-apa lah. Oke rekan trader semuanya. Oke, nah ini dia. Rekan-rekan, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini sedikitnya bisa memberikan masukan terhadap trading yang dilakukan oleh rekan trader semuanya. Kembali lagi dan selalu saya akan mengingatkan buat rekan trader bahwa analisa yang paling terbaik adalah analisa yang dilakukan oleh diri kita sendiri. Kita boleh menerima masukan, kita juga bisa menerima sinyal dari siapapun. Tapi kunci seorang trader adalah jangan pernah percaya kepada siapapun. Percayalah terhadap diri sendiri. Kenapa? Karena apabila kita menganalisa sendiri berdasarkan masukan atau referensi yang kita peroleh, artinya apapun yang kita peroleh nanti hasil dari trading kita itu adalah hasil yang luar biasa karena itu adalah hasil analisa yang kita lakukan. Jangan lupa rekan trader, nanti nonton juga video dari kami Kupas Tuntas Gold. Saya akan mengupas dan saya akan menuntaskan masalah-masalah gold pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.